Pernah nggak sih, lagi nyapu tiba-tiba kepikiran, siapa sih orang jenius yang pertama kali kepikiran bikin sapu? Yap, kita semua mungkin nganggap sapu itu hal biasa, padahal sejarah di baliknya tuh luar biasa. Ayo, kita bongkar bareng-bareng, gimana sih perjalanan sapu dari zaman kuno sampai jadi benda wajib di setiap rumah. Ceritanya dimulai ribuan tahun yang lalu. Bayangin, zaman dulu, orang-orang belum kenal sabun, pel, atau vacuum cleaner. Semuanya serba manual. Dan ya, lantai mereka juga penuh debu, tanah, dan kotoran. Manusia pertama yang punya ide bikin alat pengusir kotoran ini diperkirakan muncul di era Mesir kuno. Mereka nggak langsung bikin sapu modern kayak sekarang. Awalnya, mereka cuma ngumpulin ranting, daun kering, atau serabut pohon. Fungsinya, ya, buat nyapu debu dari lantai tanah atau pasir di rumah mereka. Tapi ada fakta keren lainnya. Di Eropa abad pertengahan, sapu bukan sekadar alat bersih-bersih. Sapu itu malah identik sama sihir. Kalau kamu pernah lihat gambaran penyihir naik sapu terbang, itu bukan mitos asal-asalan. Penyihir-penyihir di Eropa dulu sering digambarkan naik sapu karena konon mereka mengadakan ritual pakai sapu. Sapu dianggap kendaraan simbolik buat masuk ke dunia lain. Mereka bahkan menggunakan sapu dalam upacara spiritual di ladang untuk terbang secara metaforis agar panennya subur. Balik lagi ke dunia nyata, perkembangan sapu makin keren di abad ke-18. Di Amerika Serikat, para kolonis mulai mencari cara membuat sapu yang lebih kuat dan awet. Tahun 1780, ada seorang petani bernama Levi Dickinson dari Massachusetts. Dia ngeliat sapu istrinya jelek banget buat bersihin rumah. Akhirnya, dia bikin sapu dari serat jagung. Ternyata hasilnya ampuh. Serat jagung itu kuat, fleksibel, dan tahan lama. Sapu jagung ini booming di seluruh Amerika. Dan menariknya, Levi Dickinson akhirnya memproduksi sapu massal untuk dijual. Bisa dibilang, dialah bapaknya sapu modern. Nah, terus kenapa bentuk sapu zaman sekarang rata-rata pipi? Nggak bulat? Ini juga ada alasannya. Pada abad ke-19, teknologi mulai berkembang. Muncul mesin pres dan alat jahit industrial. Sapu dibuat pipih biar lebih gampang dipakai menjangkau sudut-sudut rumah. Oh ya, ngomong-ngomong soal sapu, tiap negara juga punya versi lokal sendiri. Di Jepang, ada sapu tradisional bernama hoki yang dibuat dari batang sorghum. Di Indonesia, kita kenal sapu lidi buat outdoor dan sapu ijuk buat indoor. Kalau di Afrika, sapu sering dibuat dari serat palma. Menariknya, bentuk sapu ini disesuaikan sama kondisi lingkungan dan jenis kotoran di daerah masing-masing. Tapi tahu nggak sih, sapu juga pernah jadi simbol sosial dan budaya? Pada abad ke-19 di Amerika, ada istilah broomstick wedding. Ini tradisi pernikahan antara budak kulit hitam karena hukum saat itu melarang mereka menikah resmi. Jadi mereka melompati sapu sebagai simbol ikatan sah di mata komunitas mereka. Gila ya, cuma dari sapu aja kita bisa belajar banyak tentang sejarah, budaya, bahkan perjuangan sosial. Masuk abad ke-20, sapu makin berkembang. Ada sapu spons buat pel basah, ada sapu listrik yang jadi cikal bakal vacuum cleaner. Dan sekarang, kita punya robot vacuum yang nyapu sendiri sambil muter-muter di lantai. Tapi meski teknologi udah canggih, sapu manual masih belum tergantikan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang cuman bisa diberesin sama sentuhan manusia dan sapu biasa. Jadi, lain kali pas kamu lagi nyapu, coba deh, ingat. Kamu lagi pegang alat yang udah nemenin umat manusia dari zaman debu Mesir kuno, sihir abad pertengahan, sampai revolusi industri. Sapu itu lebih dari sekadar alat bersih-bersih, dia saksi perjalanan panjang peradaban manusia. Gimana, seru banget kan ngebahas sejarah sapu? Kalau kamu suka cerita-cerita seru kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan sejarah seru lainnya seputar benda-benda sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.